Ya teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC gaming ringan tapi upgradable untuk kedepannya. Di harga terjangkau juga sih, cuma di 4 jutaan meskipun hampir di 5 juta ya. Tapi terbilang murah lah untuk part-part yang ada di sini dan juga ada yang rekomend, ada yang biasa. Sebagai contoh dari segi power supply-nya, CPU cooler, mobo dan juga fan case ya standar lah untuk yang ada di sini. Untuk yang ada di sini saya tuh merakit PC di harga 4.950.000. Ya hampir di 5 juta sih kalau tambah 50.000, tapi masih bisa dibilang 4 jutaan untuk papat yang ada di sini menggunakan Ryzen 5 5600G. Untuk gaming ringan dan juga editing ringan udah lebih dari cukup untuk yang ada di sini dan juga dayanya irit. Lihat aja nanti di akhir video. Kurang lebihnya seperti itu, dan sebelum saya jelaskan apa aja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang tray. Karena yang tray itu lebih murah daripada yang box. Serta dananya bisa dialokasikan ke CPU cooler supaya lebih bagus dari segi tampilan dan juga suhunya lah. 5600G yang tray di harga 1.770.000. Tapi terkadang beda-beda harganya. Ada yang bisa di 1,8, 1,6 tergantung stoknya lah di online shop. Tapi kalau yang sekarang stoknya cukup banyak, jadi di harga 1.770.000. Ya terbilang murah sih. Di 6 core 12 thread udah lebih dari cukup untuk gaming dan juga editing ringan. Serta support live streaming kalau kedepannya dikasih GPU seperti contoh RTX 2060 maupun RX 6600 udah lebih dari cukup. Dan juga power supply-nya itu support. Udah cukup lah untuk upgradable kedepannya. Seperti di thumbnailnya, rakit PC murah dan juga upgradable. Dan selanjutnya saya menggunakan mobo dari ini Venom RX B450. Untuk yang ada di sini produk terbaru dari Venom RX di harga terjangkau juga sih di 770.000. Yang dimana untuk rakit PC di harga terjangkau di 4 jutaan ini bisa memakai ini. Kalau misalnya memakai mobo lainnya bisa di 5 jutaan lah, tapi kalau yang ini di harga hemat 770.000 udah lebih dari cukup. Dan apalagi garansinya di 2 tahun ya ini ya. Garansi dari Asia Raya, jadi nyaman lah. Untuk yang ada di sini udah support Ryzen 5000 series. Seperti contoh yang ada di sini Ryzen 5 5600G dan juga udah support M.2 NVMe di bagian sini. Tapi saya tidak memakainya ya. Ya karena supaya lebih murah lah untuk budget yang ada di sini. Dan selanjutnya saya menggunakan RAM dari Kyo Stygian 2x8GB di 16GB di harga 520.000. Udah saya tancapkan di bagian samping sini berwarna putih ya. Terbilang terjangkau juga untuk RAM-nya di harga 500.000 lebih sedikit. Bisa dibilang ini cukup. Dan apalagi ini di 16GB ya, bukan di 8GB. RAM Stygian berwarna putih. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan SSD yang ada di sini, SSD Tim EX2 yang dimana 512GB yang saya pakai di harga 400 ribuan. Atau harganya di pojok sini lah. Ya 500GB udah cukup lah. Dan apalagi ini untuk Windows dan juga beberapa game maupun aplikasi udah cukup banget. Dan kalau misal kurang silahkan tambah aja harddisk maupun NVMe bisa di bagian dalam sini, maupun SATA juga bisa lah supaya lebih tinggi storage-nya. Tapi kan ini upgradable ke depannya, jadi udah cukup lah untuk 512GB. Yang penting dia tuh wajib memakai SSD ya kalau merakit PC. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU cooler dari ID Cooling SE214XT yang dimana seperti contoh yang ada di sini jadi berwarna hitam dan juga heatsinknya dan juga ada RGB-nya untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Harganya terjangkau juga sih di 260.000 untuk yang ada di sini. Udah lebih dari cukup untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Lihat aja habis ini dari segi pengujian suhunya apakah panas atau tidak menggunakan yang ada di sini. Tapi memang lebih baik membeli yang Ryzen 5600 yang tray dan juga dialokasikan uangnya untuk CPU cooler supaya lebih bagus dan juga lebih dingin lah suhunya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini power supply dari Frostfire 500 watt. Udah lebih dari cukup lah untuk mengangkat Ryzen 5 5600G yang terbilang dayanya tersebut tidak sampai di 100 watt. Ya udah lebih dari cukup banget sih. Dan yang dimana intinya untuk upgradable ke depannya, kalau dikasih GPU RX 6600 maupun di RTX 2060 udah lebih dari cukup untuk power supply yang ada di sini. Maksimalnya di itu ya. Atau di RTX 4060 masih bisa lah. Karena dayanya dia itu kecil, jadi aman lah untuk power supply yang ada di sini 80 plus bronze dan menggunakan jawaban kapasitor di harga 620.000. Terbilang ini rekomen. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing yang ada di sini Venom RX Prava di harga 440.000. Udah free 2 fan ARGB di bagian depan dan juga ada meshnya serta ada ini ya power supply cover
Udah cukup lah tipenya tersebut, yaitu MATX, di harga terjangkau juga untuk menghemat budget di harga 4 jutaan PC yang ada di sini. Ya, bagus sih untuk ini. Udah saya review di video sebelumnya untuk Venom RX Brava. Dan yang terakhir saya menambahkan fan ada 3. Ini fan dari Power Up ya, di harga 30 ribuan untuk satuannya. Di bagian atas 2, di bagian belakang 1. Untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus untuk yang ada di sini, di harga 90.000 untuk total fan-nya. Jadi ini sudah cukup bagus dan juga tampilan yang berwarna RGB. Menyesuaikan dari segi temanya, hitam RGB seperti contoh yang ada di sini. Udah lebih dari cukup. Dan kurang lebih seperti itu untuk part-part yang ada di sini. Apakah worth it atau tidak di harga 4.950.000, yang dimana intinya di upgradable dan juga harga termurah dengan part-part yang cukup bagus. Seperti contoh yang ada di sini komponennya. Kurang lebihnya seperti itu, tidak usah berlama-lama. Lanjut ke reviewnya. Tes gaming. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HW monitor, untuk mengecek suhu Ryzen 5 5600G. Untuk minimalnya mendapatkan di 36 derajat, serta maksimalnya di 75 derajat, terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah, di 30-an derajat ini bagus. Dan apalagi di maksimalnya, dia tuh dites di Cinebench R15 5 kali berturut-turut, dan dia mentok paling tinggi, di 70-an ini juga aman. Suhunya dingin, menggunakan ID cooling SE214XT. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal mendapatkan di 68 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps di settingan rata kiri. Dan juga masih menggunakan 1080p supaya gambarnya lebih bagus. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 163 fps. Ini pun lancar jaya lah di settingan rata kanan, masih mendapatkan di atas 150 fps. Terbilang ringan dari segi gamenya di game Valorant. Lanjut ke Genshin Impact. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 50 fps. Terbilang ini cukup, masih mendapatkan di atas 30 fps. Kalau misal mencari di atas 60, silahkan setting ke 720p dari segi layarnya. Meskipun gambarnya akan kurang bagus, tapi tergantung selera kalian. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 49 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 30 fps. Kalau misal di settingan very low, ya bisa lah di 50 sampai di 60 fps untuk yang ini di game PUBG Steam. Lanjut ke Dota 2. Settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 56 fps. Ini pun juga masih aman, di settingan high masih mendapatkan hampir di 60 fps. Terbilang ringan lah dari segi gamenya Dota 2. Kalau semisal ingin mendapatkan fps lebih, silahkan setting ke low maupun medium. Lanjut ke pengujian Blender menggunakan project BMW. Mendapatkan di 3 menit 56 detik menggunakan Ryzen 5 5600G seperti contoh yang ada di sini. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 38 watt, terbilang ini irit banget, di bawah 50 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, paling bawah di 38 watt. Tapi maksimal yang mendapatkan di 87 watt. Ini pun juga sangat irit, masih mendapatkan di bawah 100 watt. Untuk yang ini saya tes di gaming, tadi yang mentok paling tinggi di 87 watt, paling tinggi ya. Meskipun rata-ratanya di 70 sampai 80 watt aja untuk yang ini. Jadi terbilang ini irit daya. Lanjut ke kesimpulannya. Di harga hampir di 5 juta atau lebih tepatnya di 4.950.000, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini worth it untuk upgradable ke depannya. Dengan performa yang bagus menggunakan Ryzen 5 5600G, masih bisa libas lah untuk beberapa game-game ringan di settingan high maupun di settingan low.
Dan apalagi menggunakan komponen-komponen yang bagus, ada CPU coolernya dan juga power supply-nya, itu bisa upgrade ke RX 6600 maupun RTX 4060 untuk jangka ke depannya. Dan apalagi tampilannya berwarna hitam RGB. Yang ada di sini sangat simpel dan juga terjangkau harganya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part-partnya yang ada di sini semua menggunakan Ryzen 5 5600G yang upgradable untuk kedepannya. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review part PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.